PDIP bergabung dengan KIB. Ya kita kan sering bertemu, berdialog dengan P3, apalagi kita kan tetangga, tinggal ketok pintu tetangga kita udah bertemu. Kemudian juga dengan Golkar, dengan Gerindra, dengan PAN, dengan PKB, kita sering berdialog sehingga nggak ada masalah bagi PD Perjuangan untuk bekerja sama dengan partai-partai terutama yang memiliki kesejarahan di dalam membangun republik ini. Yang mempersatukan bangsa kita, sekali lagi ya, itu bukan orang per orang. Yang mempersatukan bangsa kita itu ideologi. Ya, ideologi Pancasila itulah yang mempersatukan bangsa kita. Nilai-nilai dalam ideologi itulah yang mempersatukan bangsa kita. Nah, sekarang persoalannya ini ya, sekarang ini tidak bisa hanya tergantung kepada orang per orang. Jadi bagaimana pemahaman orang per orang itu, ya, apakah dia punya pemahaman ideologi yang kuat? Ya, ukurannya itu. Ya, jadi bukan karena orang, tapi kalau Pancasila yang Nah, tapi kan Pak Hasim kemarin kan juga mengatakan bahwa peluang untuk duet Prabowo Ganjar ini Mas Ganjar itu sebagai cawapres. Tapi kan kalau dari PDIP kan mengharuskan capres ya, nggak ada literalnya. Oleh dari PDI Perjuangan sebagai partai pemenang pemilu dengan kepercayaan rakyat 2 kali berturut-turut, tentu saja kami akan mengusung calon presiden. Dan inilah sebagai konsekuensi dari keputusan Kongres kelima pada tahun 2019 yang lalu. Berarti tawaran dari Pak Hasim di Gerindra ini tawar menarik nggak bagi PDIP? Menarik nggak? Ya, penawaran kerjasama tentu saja dalam rangka calon presiden berasal dari PDI Perjuangan, sedangkan calon wakil presiden itu dapat berasal sesuai dengan konfigurasi politik yang ada dan kerjasama antar partai politik, artinya harus disepakati bersama-sama oleh partai politik yang membangun kerjasama tersebut. Mengingat calon presiden dan calon wakil presiden diusung oleh partai politik atau gabungan partai politik. Mas, kalau urusan cawapres itu di PDIP itu juga ranahnya Ibu Mega ya, Mas? Seperti apa? Jadi kalau kita lihat secara empiris pada tahun 2014 dan 2019, maka tahapannya Ibu Megawati Soekarno Putri menetapkan calon presiden dari internal PDI Perjuangan pada saat itu adalah Bapak Jokowi, dan kemudian calon wakil disepakati secara bersama-sama dengan partai politik pengusung. Sementara situasional saat ini PDI Perjuangan sebenarnya akan dapat mengusung pasangan calon sendiri. wartaekonomi.co.id. Siap-siap, PDIP mulai buka pintu koalisi jelang pemilu 2024. Cuma parpol pendukung Jokowi yang boleh gabung. PDIP mulai membuka pintu untuk berkoalisi dengan partai politik lainnya menjelang pemilu 2024. Sayangnya, hanya parpol pendukung pemerintahan Presiden Jokowi saja yang dipertimbangkan. Jadi, ruang itu terbuka, kata Ketua DPP PDIP Jarod Saiful Hidayat di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, hari Selasa, 14 Maret 2023. Jarod kemudian mencontohkan, andai PDIP menjalin poros politik dengan Partai Persatuan Pembangunan, itu wajar saja. Menurut dia, PDIP punya sejarah kedekatan apabila membentuk poros dengan P3. Karena Megawati Soekarno Putri saat menjabat Presiden RI didampingi Hamzahas sebagai Wapres. Megawati adalah Ketua Umum PDIP ketika menjabat Presiden RI, dan saat itu Hamzahas berstatus Ketua Umum P3. Jadi punya sejarah sangat panjang dengan P3, kata Jarod. Kantor pusat PDIP dan P3 pun berdekatan di Menteng. P3 dan PDIP itu bertetangga, sehingga berkomunikasi itu berjalan dengan sangat baik, kata Jarod. Jarod ambil contoh lain, yaitu jika PDIP membentuk poros bersama PBB, menurut legislator Komisi 2 DPR RI ini, Ketum PBB Yusril Iza Mahendra pernah tercatat sebagai menteri ketika Megawati menjabat Presiden RI. Dengan Partai Golkar juga seperti itu. Namun, apakah ini terkait dengan pencalonan presiden dan wakil presiden? Itu masih jauh, kata dia.
Namun, Jarod menekankan PDIP sesuai amanat Megawati, pengen capres berasal dari internal partai. Dari internal partai, calon presiden dari internal partai, ujar Jarod. PDIP bergabung dengan KIB. Ya kita kan sering bertemu, berdialog dengan P3, apalagi kita kan tetangga, tinggal ketok pintu tetangga kita udah bertemu. Kemudian juga dengan Golkar, dengan Gerindra, dengan PAN, dengan PKB, kita sering berdialog sehingga nggak ada masalah bagi PD Perjuangan untuk bekerja sama dengan partai-partai terutama yang memiliki kesejarahan di dalam membangun republik ini. Yang mempersatukan bangsa kita, sekali lagi ya, itu bukan orang per orang. Yang mempersatukan bangsa kita itu ideologi. Ya, ideologi Pancasila itulah yang mempersatukan bangsa kita. Nilai-nilai dalam ideologi itulah yang mempersatukan bangsa kita. Nah, sekarang persoalannya ini, ya, sekarang ini tidak bisa hanya tergantung kepada orang per orang. Tapi bagaimana pemahaman orang per orang itu, ya, apakah dia punya pemahaman ideologi yang kuat? Ya, ukurannya itu. Ya, jadi bukan karena orang, tapi karena Pancasila-nya. Nah, tapi kan Pak Hasim kemarin kan juga mengatakan bahwa peluang untuk duet Prabowo Ganjar ini Mas Ganjar itu sebagai cawapres. Tapi kan kalau dari PDIP kan mengharuskan capres ya, kader internalnya. Oleh dari PDI Perjuangan sebagai partai pemenang pemilu dengan kepercayaan rakyat 2 kali berturut-turut, tentu saja kami akan mengusung calon presiden. Dan inilah sebagai konsekuensi dari keputusan Kongres kelima pada tahun 2019 yang lalu. Berarti tawaran dari Pak Hasim di Gerindra ini tawar menarik nggak bagi PDIP? Menarik nggak? Ya, penawaran kerjasama tentu saja dalam rangka calon presiden berasal dari PD Perjuangan, sedangkan calon wakil presiden itu dapat berasal sesuai dengan konfigurasi politik yang ada dan kerjasama antar partai politik, artinya harus disepakati bersama-sama oleh partai politik yang membangun kerjasama tersebut. Mengingat calon presiden dan calon wakil presiden diusung oleh partai politik atau gabungan partai politik. Mas, kalau urusan cawapres itu di PDIP itu juga ranahnya Ibu Mega ya, Mas? Seperti apa? Jadi kalau kita lihat secara empiris pada tahun 2014 dan 2019, maka tahapannya Ibu Megawati Soekarno Putri menetapkan calon presiden dari internal PDI Perjuangan pada saat itu adalah Bapak Jokowi, dan kemudian calon wakil disepakati secara bersama-sama dengan partai politik pengusung. Sementara situasional saat ini PDI Perjuangan sebenarnya akan dapat mengusung pasangan calon sendiri. Bagaimana menurut pendapat Anda? Silakan berikan komentar terbaik Anda dan saling menanggapi komentar di kolom komentar.